Anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Irjen Purnawirawan Ida Ohatri Purnamasasi mengunjungi rumah duka almarhum AKP Rianto Ulil Ansar di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Ida Ohatri menyampaikan bela sungkawa secara langsung kepada keluarga, termasuk orang tua almarhum. Selain menyampaikan duka cita, Ida juga berbincang dengan orang tua AKP Ulil untuk mendengarkan keterangan keluarga, termasuk komunikasi terakhir mereka dengan almarhum. Kompolnas memastikan kepada pihak keluarga bahwa proses hukum pidana atas insiden penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan tersebut akan terus berjalan. Menurut Kompolnas, tersangka pelaku penembakan yakni Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar akan dikenai sanksi etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH jika terbukti bersalah. Proses hukum ini disebut akan terus dikawal demi memberikan keadilan bagi keluarga korban dan menjaga integritas institusi Polri. Ibu duka cita hari ini apa saja yang dikomunikasikan dengan keluarga ini? Ya, yang pertama saya sebagai perwakilan dari Kompolnas datang ke rumah duka ini mengaturkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga junior saya. Mungkin keluarga Bu bagaimana sejauh ini komunikasinya? Ya, Kompolnas sudah melakukan gerakan cepat juga. Kami sebagai pengawas eksternal Polri sudah memberangkatkan tim ke Solo untuk memberikan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya itu apa, motifnya apa, sehingga kami bisa memberikan masukan kepada pimpinan bahwa sesuai dengan tugas pokok kami berkenaan dengan pengawasan kinerja Polri yang ke depan bagaimana. Kami tim berangkat ke Sumbar, nanti selanjutnya akan dibuat laporan ke Menko Polkam Pak Jenderal Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas, kemudian untuk mengambil langkah-langkah apa yang harus dilakukan pembenahan Polri ke depannya bagaimana. Itu yang penting tugas kami, dan hari ini kami bagi tugas, yang satu ke Solo, kami ke Makassar ini untuk bertemu dengan keluarga untuk menyampaikan duka cita. Ada berapa orang? Selanjutnya kami juga mengapresiasi yang sudah dipekerja Kapolda yang sudah juga dengan cepat sudah melakukan pemeriksaan penangkapan kepada tersangka. Tinggal bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat banyak. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kejadian yang di Solo ini? Informasi awalnya karena ada masalah dari pemeriksaan Kompolnas sendiri seperti apa? Ya, informasi yang awal memang sesuai banyak beredar di masyarakat, di medsos juga memang ada beberapa ada perintah yang dilakukan penegakan hukum kalau ini berkaitan dengan tambang dan galiansi yang diperintahkan Kasat Serse untuk penegakan hukum bagi yang ilegal, maka ini menjadi perhatian kami. Mungkin itu dari saya. Doakan tim dengan berjalan dengan baik dan keluarga akan merasa juga merasa bahwa anak saya meninggal tidak sia-sia. Ternyata motifnya seperti ini, jadi bisa diketahui ya, keluarga juga ikhlas untuk melepasnya. Ada desakan juga Bu untuk pemecatan tidak hormat kepada pelaku? Oh pasti, karena begini, di internal Polri itu sudah ada mekanismenya. Kalau memang seseorang itu terbukti melakukan pidana, dan ini kan sudah jelas ada kegiatan, ada yang meninggal dan ada proses penembakan, maka harus dibuktikan. Kalau memang terbukti, dan saya rasa Pak Kapolda sudah menyampaikan statement itu,
maka yang bersangkutan akan dilakukan proses kode etik dan dilakukan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat yang bersangkutan. Dan bukan hanya itu, dia akan dipecat, kalau sudah PTDH akan dipecat dari kepolisian dan tidak akan mendapatkan hak pensiun, padahal dia mau pensiun 5 bulan lagi. Bukan hanya itu, kriminalnya juga jalan, bukan hanya di dalam proses di dalam kepolisian, tetapi juga proses pidananya karena dia sudah melakukan menghilangkan nyawa seseorang. Nah itu, dan akan dibuktikan apakah itu ada perencanaan atau tidak, itu nanti penyidik yang akan membuktikan dengan bukti-bukti yang ada. Kalau Kompolnas sendiri sejauh mana komunikasinya dengan Polda Sumbar sendiri? Kami Sekretaris Kompolnas dipimpin oleh Irjen Pol Purnawirawan Arif, dengan staf kami ada 1 Kombes akan berangkat ke sana hari ini untuk mengawasi proses yang sudah dilakukan di internal. Kami akan bersama-sama dengan Polda Sumbar sama Polres untuk melihat bagaimana mengawasi bagaimana proses ini berjalan dengan baik. Ada wacana juga yang beredar pelaku mengalami gangguan mental, itu bagaimana? Ya nanti yang membuktikan kan kalau memang gangguan mental kan harus dibuktikan dengan ahli. Kalau ahlinya mengatakan tidak, ya tidak. Kalau itu semuanya ahli yang bisa menentukan gangguan mental atau tidak, itu ahli. Kompolnas berencana mengirim tim ke Polda Sumatera Barat untuk mengusut lebih dalam motif di balik kasus penembakan yang menewaskan AKP Rianto Ulil Ansar. Selain itu, tim tersebut juga akan mencari tahu peran yang diduga melibatkan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, dalam kasus tambang galian C yang tengah diselidiki oleh almarhum sebelum insiden penembakan terjadi. Langkah ini dilakukan Kompolnas sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan kasus ini diusut secara tuntas dan transparan. Sekaligus mengungkap apakah terdapat kaitan antara kasus tambang ilegal tersebut dengan insiden penembakan yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan tersebut.